Hai guys, di video kali ini saya akan membahas apa sih manfaat daripada jalan-jalan atau traveling atau wisata atau tour atau piknik dan lain sebagainya. Itulah yang akan saya bahas di video kali ini. Perjalanan itu sendiri sudah dimulai 400 tahun sebelum Masehi, sejak manusia purba itu ada di muka bumi ini. Perjalanan sendiri pada saat itu dinamakan dengan nomaden, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari mata pencaharian ataupun untuk mengisi perut pada zaman dahulu. Di samping itu, zaman dulu juga sudah mulai adanya perjalanan perdagangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, hampir semua bangsa di dunia. Ya, ada yang disebut dengan perjalanan untuk berbisnis. Nah, perjalanan tersebut adalah untuk berdagang ataupun mengadakan pertukaran barang dengan barang, barang dengan emas, dan lain sebagainya. Hai guys, ada perubahan setelah ada istilah dengan revolusi industri, yaitu perubahan dari mata pencaharian pertanian, perkebunan menjadi industri, menjadi negara industri. Itu terjadi di Eropa, yaitu pada tahun 1760 sampai dengan 1850. Dengan adanya revolusi industri tersebut, maka semua tatanan kehidupan ataupun kebudayaan di masyarakat itu akan berubah. Karena apa? Pendapatan mereka bertambah dari pertanian ke perkebunan, dan juga adanya perpindahan pekerjaan dari sekedar bertani, berkebun menjadi pabrik ataupun industri yang lain. Tentu dari zaman pertanian ke zaman industri akan membuat pendapatan masyarakat pada saat itu mulai bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan sehingga kebudayaan pun bertambah. Dari pertanian ke perkebunan itu menyebabkan adanya perubahan di semua bidang. Manusia mulai melakukan perjalanan dari satu tempat untuk bekerja ataupun mencari mata pencaharian. Seiring dengan revolusi industri tersebut, maka ada yang namanya traveling, wisata, tour, piknik, dan lain sebagainya, yang menjadi dari hanya sekedar berjalan-jalan menjadi sebuah lahan bisnis, yaitu menjadi industri traveling. Industri traveling itu sendiri pertama kali itu diawali dengan dibentuknya Biro Perjalanan Wisata tahun 1840 yang diprakarsai oleh Thomas Cook, yaitu seseorang yang berkewarganegaraan Inggris. Dan setelah itu mulai juga berkembang dengan industri-industri di negara lain, seperti di Amerika, yang ditandai dengan dibentuknya usaha travel yang sudah mengarah ke sektor bisnis, yaitu yang disebut dengan American Express, yang dibuat pada tahun 1841. Hai guys, traveling itu sendiri juga banyak sekali yang mempengaruhi orang melakukan perjalanan ataupun orang melakukan traveling, tour, dan lain sebagainya ke negara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada juga musim, ada juga musim liburan, dan ada juga budaya dari tempat mereka masing-masing. Musim itu ada dua musim yang ada di dunia, yaitu 4 musim dan musim tropis. 4 musim yang dikenal dengan 4 season itu sendiri, yaitu musim di mana negara tersebut mengalami
musim dingin. Dan musim ini mempengaruhi manusia melakukan perjalanan dari negara yang terjadi musim dingin ke negara yang mempunyai udara hangat ataupun tropis. Makanya di bulan tertentu di mana di negara-negara tropis itu ramai sekali dengan kunjungan wisatawan dari negara-negara yang mempunyai 4 musim. Budaya juga sangat mempengaruhi orang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain ataupun dari daerah ke daerah lain. Di Amerika dan Eropa atau dikenal dengan Western country, itu mereka mengenal budaya holiday dan vacation. Mereka harus liburan tanpa libur ataupun direncanakan. Holiday adalah liburan yang mereka lakukan di mana musim-musim liburan kantor, musim-musim liburan sekolah. Maka mereka akan melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain ataupun dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu pulau ke pulau yang lain. Makanya di musim tertentu, di bulan tertentu itu di negara-negara tropis akan mengalami lonjakan pariwisata yang sangat tinggi. Karena pada bulan tersebut terjadi masa libur di suatu negara. Vacation. Bagi negara-negara barat ataupun western, mereka mengenal vacation. Sebagian besar masyarakat Eropa, Amerika itu merencanakan liburan mereka. Mereka merencanakan keuangan, mereka merencanakan kemana mereka akan pergi pada saat mereka vacation. Itu sudah menjadi budaya. Itu bagi sebagian besar masyarakat Eropa ataupun Amerika itu sudah menjadi bagian hidup mereka, sudah menjadi tren bagi mereka. Di beberapa pertemuan, kalau Anda ketemu sama orang Eropa, Amerika, hal yang mereka bicarakan pada saat ketemu teman ataupun relasi ataupun keluarga ataupun yang lainnya, mereka pertama kali menanyakan, kemana Anda sudah pernah jalan-jalan? Atau kemana Anda, negara-negara mana yang pernah Anda kunjungi? Itu hal pertama yang sudah menjadi tren yang mereka tanyakan pada saat berbicara di tempat umum ataupun di kantor. Maka dari itu, vacation dan holiday sudah menjadi budaya. Mereka harus lakukan, mereka harus rencanakan. Makanya travel di zaman sekarang itu sudah mulai berkembang pesat. Tidak seperti dulu. Travel sekarang sangat kompleks dan juga sudah menjadi industri bisnis yang sangat besar. Hai guys, tanpa disadari, orang yang melakukan perjalanan tersebut, baik itu skopnya sangat dekat ataupun dari satu desa ke kota, dari satu daerah ke daerah yang lain, itu tanpa kita sadari itu mendapatkan banyak manfaat. Manfaat itu ada 2, yaitu dari segi fisik dan juga mental. Ya otomatis melakukan perjalanan itu fisik kita kan bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kita mendapatkan manfaat yaitu berolahraga yang mana menjaga kebugaran kita dan juga tubuh kita. Dan yang kedua adalah mental. Tanpa disadari, manfaat perjalanan itu sendiri adalah bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Dari beberapa artikel yang saya baca, itu manfaatnya sangat bagus. Yaitu 1. Melatih empati. Bertemu banyak orang dari seluruh dunia, bercengkrama dan juga berbicara sama orang-orang atau masyarakat dari seluruh dunia, itu akan membuka pikiran kita. Kita akan lebih bertoleransi dan kita mengerti dan juga membuat kita saling menghargai bahwa di negara kita ataupun di dunia ini ternyata beragam suku bangsa dan juga beragam manusia yang ada di dunia ini. Yang kedua, bisa meningkatkan kreativitas.
kreativitas kita akan meningkat dengan mengetahui ataupun pergi ke berbagai tempat di dunia ini. Kita melihat budaya orang, kita melihat pulau, kita melihat tempat yang bagus, kita melihat pantai, kita melihat gunung. Itu akan menimbulkan ide-ide baru yang lebih banyak daripada kita hanya sekedar diam diri di rumah. Membuat hidup lebih bahagia. Bisa Anda rasakan sehabis jalan-jalan ataupun traveling dimanapun itu hidup ini terasa bahagia dan bisa menyehatkan, otomatis bisa menyehatkan tubuh kita. Menambah wawasan, tentu saja banyak yang kita lihat itu akan menambah wawasan kita di mana kita traveling pada saat melakukan liburan ataupun vacation. Mengurangi stres sudah barang tentu. Itu poin yang paling penting, yaitu bisa mengurangi stres. Dan yang terakhir, manfaat daripada traveling yaitu menambah relasi. Otomatis ketemu dengan banyak orang itu akan menjadikan kita mempunyai banyak teman, mempunyai banyak relasi yang mana baik untuk karir kita, bisnis, ataupun dan lain sebagainya. Sekian dari saya, manfaat daripada traveling. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, apabila bermanfaat, please share, like, dan subscribe. Terima kasih.